Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum morfologi dan anatomi pada daun Ananda Elsa Putri .2502091. Dosen pengampu Samiati MPD PhD Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: daun berperan utama dalam proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Secara morfologi, daun memiliki bagian utama yaitu helai daun lamina, tangkai daun petiolus, dan tulang daun nervus. Setiap jenis tumbuhan memiliki bentuk, tepi, dan susunan tulang daun yang berbeda, yang dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan dan identifikasi tumbuhan. Sementara itu, secara anatomi, daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut silam dan floem. Jaringan-jaringan tersebut berfungsi secara sinergis untuk menunjang proses fisiologis daun, seperti pertukaran gas, penyerapan cahaya, dan transportasi hasil fotosintesis. Sifat morfologi daun: 1. Bagian daun: helai daun lamina, tangkai daun petiolus, pelepah daun. 2. Bentuk daun: lonjong, bulat, menjari, majemuk, atau lanset. 3. Ujung daun: runcing, tumpul, melengkung. 4. Tepi daun: rata, bergerigi, beringgit, berlekuk. 5. Susunan tulang daun: menyirip mangga, menjari singkong, sejajar padi, jagung, melengkung pisang. 6. Fungsi utama: 4. Fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Sifat anatomi daun: 1. Epidermis, lapisan luar pelindung, memiliki stomata untuk pertukaran gas. 2. Mesofil, palisade, banyak kloroplas, tempat fotosintesis. Spons, memiliki ruang udara untuk pertukaran gas. 3. Berkas pengangkut, silam, mengangkut air dan mineral. Floem, mengangkut hasil fotosintesis. 4. Struktur tambahan: trikoma, kutikula, dan sel penjaga stomata sebagai adaptasi lingkungan. Tujuan praktikum: 1. Mengamati morfologi daun, bentuk helaian, ujung, tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. 2. Mengamati anatomi daun melalui irisan melintang, epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta bekas pengangkut silam dan floem. 3. Membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Alat dan bahan: mikroskop, pipet tetes, pinsat, silet, kaca preparat, tisu, aquades, kaca penutup, pensil dan buku gambar, label, safranin, fast green, daun mangga, daun lamtoro, daun kacang panjang, dan daun jagung muda. Cara kerja: 1. Ambil daun monokotil sawit dan jagung, dan dikotil lamtoro, kacang panjang, dan mangga. 2. Amati bentuk helaian, ujung, pangkal, tepi, pertulangan daun menyirip atau sejajar, dan letak daun pada batang. 3. Catat dan gambar perbedaan morfologi daun monokotil dan dikotil. 1. Buat irisan melintang tipis pada daun monokotil dan dikotil menggunakan silet atau cutter. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades. 3. Tambahkan larutan safranin, kurang lebih 2 menit, bilas dengan aquades. 4. Tambahkan fast green untuk kontras warna, tutup dengan kaca penutup. 5. Amati preparat di bawah mikroskop dari perbesaran kecil ke besar. 6. Identifikasi bagian jaringan epidermis atas dan bawah, mesofil, palisade, mesofil spons, stomata, berkas pengangkut silam dan floem. Hasil: daun jagung atau chamais. Daun jagung adalah bagian tanaman jagung atau chamais yang berbentuk memanjang seperti pita dengan tulang daun sejajar. Fungsinya untuk fotosintesis, transpirasi, dan pertukaran gas. Daun terdiri dari pelepah, helai daun, ligula, dan auricula. Daun kacang panjang atau Vigna unguiculata. Daun kacang panjang atau Vigna unguiculata adalah daun majemuk bertiga trifoliat yang berwarna hijau dan berfungsi untuk fotosintesis. Bentuknya lonjong dengan ujung runcing serta tersusun berseling pada batang. Daun mangga atau Mangifera indica.
Daun mangga atau Mangifera indica adalah daun tunggal berbentuk lonjong memanjang dengan ujung runcing dan tulang daun menyirip. Daun berwarna hijau tua saat tua dan kemerahan saat muda, berfungsi untuk fotosintesis. Pembahasan. Daun jagung Chameis lebar. Secara morfologi, daun jagung berbentuk pita, memanjang dengan tulang daun sejajar, permukaan agak kasar, dan susunan berseling di batang. Secara anatomi, daun jagung memiliki epidermis atas dan bawah, mesofil homogen, serta berkas pengangkut. Tersebar di seluruh jaringan daun, hal ini mencerminkan ciri khas monokotil. Daun kacang panjang Vigna uiculata. Secara morfologi, daun kacang panjang merupakan daun majemuk bertiga trifoliat dengan bentuk lonjong runcing dan tulang daun menyirip. Secara anatomi, daun kacang panjang memiliki epidermis atas dan bawah, jaringan palisade dan spons yang teratur, serta berkas pengangkut tersusun melengkung mengikuti bentuk tulang daun. Struktur ini juga menunjukkan ciri dikotil. Daun mangga Mangifera indica. Secara morfologi, daun mangga termasuk daun tunggal dengan bentuk lonjong memanjang, ujung runcing, tepi rata, dan tulang daun menyirip. Warna daun muda kemerahan dan berubah hijau tua saat dewasa. Secara anatomi, daun mangga memiliki jaringan epidermis atas dan bawah, mesofil dorsiventral terdiri dari jaringan palisade dan spons, serta berkas pengangkut xilem dan phloem di tengah daun. Struktur ini menunjukkan ciri khas dikotil. Rangkuman. Praktikum ini mempelajari bentuk luar, morfologi, dan struktur dalam anatomi 3 jenis daun berbeda, yaitu daun mangga, daun jagung, dan daun kacang panjang. Daun mangga Mangifera indica berbentuk lonjong, tunggal, bertulang menyirip, dan memiliki jaringan palisade serta spons ciri dikotil. Daun jagung Chameis berbentuk pita memanjang, bertulang sejajar, dengan mesofil homogen dan berkas pengangkut tersebar ciri monokotil. Daun kacang panjang Vigna uiculata berupa daun majemuk trifoliat, bertulang menyirip, memiliki jaringan palisade dan spons juga dikotil. Daftar pustaka. Terima kasih. Semoga bermanfaat.